peluang ini mungkin harus ditangkap juga oleh pelaku usaha seperti itu. Oke, saya mau ke Ibu Sinta Lasmi. Bagaimana nih menangkap peluang tentang IKN ini sehingga bisa juga untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Silakan Ibu Sinta. Kebetulan Ibu Sinta Laksmi baru saja datang dari IKN. Oh, jadi bisa tergambarkan ya, jadi seperti udah itu. Langsung tuh, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, pada dasarnya kita memiliki semangat yang sama untuk IKN ini, bahwa kita harus siap karena kita orang Kalimantan pertama itu, dan kita berterima kasih bahwa Kalimantan adalah pulau yang terpilih untuk dibangun Nusantara Ibu Kota Baru. Dan terkait dengan tadi dipaparkan tentang infrastruktur, jadi pemerataan pembangunan untuk Kalsel terutama yang mengarah ke IKN ini saya rasa memang harus, dan itu sedang on progress kalau tidak salah, terutama jalan Banjarbaru menuju ke Batu Licin yang akan menjadi shortcut menuju ke Sepaku. Dan ini mungkin harus dibuka mulai karena baru saja saya dari IKN kemarin, ada forum KPBU di sana. Ini sudah marak ya, calo-calo tanah seperti itu, untuk diketahui juga di daerah Sepaku. Tadi saya lihat sasarannya tolnya adalah sebenarnya di dalam IKN itu sendiri. Jadi ini jangan sampai nanti para investor, utamanya investor yang dari Kalimantan Selatan, karena menggebu-gebunya rasa ingin ikut berinvestasi, akhirnya terjebak berinvestasi di daerah yang sebenarnya tidak menjadi sentral daripada pembangunan IKN itu sendiri. Konektivitas infrastruktur ini tentu saja akan bisa meningkatkan kapasitas produksi di Kalimantan Selatan yang menuju ke IKN dan seterusnya. Kemudian konektivitas Kalimantan ini perlu dibuka juga jaringannya, tidak saja menjadi terkonek secara infrastruktur jalan saja. Terutama yang dari Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan ini belum terhubung dengan tadi ada disebut lintas perbatasan. Karena perbatasan ini hanya bisa disasar lintas dari teman-teman di daerah tetangga oleh Kalimantan Barat saja. Sampai Kalimantan Barat, mereka yang ingin berwisata ke Kalteng, Kalsel dan terutama ke Nusantara ini terhalang karena peraturan yang belum direvisi sampai saat ini. Itu juga akan membuat satu handicap tersendiri untuk sektor pariwisata. Kemudian selain daripada infrastruktur jalan, saya rasa kita juga perlu memperluas infrastruktur jaringan digitalisasi hingga ke desa-desa. Karena terutama kita ingin membangun koordinasi yang baik antara tani, ternak dan juga ikan yang bisa kita suplai menuju ke IKN. Dan ini sangat penting digitalisasi ini untuk bisa kita melibatkan juga dari sektor milenial dan seterusnya. Kelancaran digitalisasi ini tentu saja akan mempermudah juga akses pemasaran bagi produk-produk dari Kalimantan Selatan menuju IKN. Kemudian kita juga perlu bagi kita di Kalsel untuk memetakan potensi yang ada. Potensi yang ada di setiap daerah sehingga kita bisa memunculkan daerah-daerah ini secara segmented. Apa nih potensinya yang sebenarnya, sehingga dari situ kemudian kita bisa mengupgrading dan membuat daya saingnya lebih lagi kepada IKN. Jadi produk unggulannya kita harus bisa petakan, kemudian karakter kualitas khasnya memiliki tentu saja daya tawar yang tinggi juga untuk IKN. Kita juga perlu membuat simpul-simpul pemasaran. Jadi contoh saja sekarang kita terkoneksi dengan BUMDes di seluruh Kalimantan Selatan, dan itu bisa menjadi satu simpul-simpul yang bisa memperkuat daya tawar Kalimantan Selatan juga ke IKN. Jangan kita bekerja masing-masing, daerah ini Tabalong misalnya bekerja sendiri, Batu Licin bekerja sendiri. Kita harus memiliki posisi tawar. Supaya diketahui di daerah IKN sekarang sudah banyak sekali kampanyenya putra daerah, putra daerah, putra daerah. Dan itu adalah kita sebagai Kalimantan Selatan harus juga memiliki bahwa kita orang Kalimantan yang berhak juga untuk masuk di sana. Kami alhamdulillah kemarin secara terbatas saja karena waktu yang sangat sempit berhasil membawa beberapa teman pengusaha, karena kemarin ada 4 sektor yang ditawarkan di sana secara khusus, yaitu pendidikan, water treatment, smart city, dan juga satu lagi transportasi. Dan teman-teman kemarin yang kami bawa adalah dari Hasnur Group,
untuk pendidikan, kemudian dari Safwah Group, kemudian ada dari sektor water treatment dan juga ada dari sektor pembangkit. Dan alhamdulillah semua sudah melakukan menyetorkan LOI di sana. Mudah-mudahan nanti ditanggapi dengan baik. Oke. Saya tambahkan lagi, selain daripada itu kita melihat bahwa sangat perlu kita mendengar kemarin dari Pak Bambang Susantono bahwa ada 4 juta lowongan kerja di KN nantinya. Maka ini adalah salah satu vokasi potensial bagi Kalimantan Selatan. Untuk itu kita, ini kan masih ada waktu nih, 2024 tadi kan, 2025, pembangunan juga semuanya sudah on progress. Kita masih punya waktu untuk bisa mensuplai tenaga kerja kita ini ke sana dengan menempelkan vokasi-vokasi yang memang sesuai dengan kebutuhan demand-nya. 4,5 juta ya Bu ya, 4,5 juta untuk lowongan pekerjaan di sana. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.